Selamat malam semuanya, Assalamualaikum. Nama saya Ronald Surabraja, artis serba bisa dengan harga bersaing. Pendongkrak rating. Dulu rambutnya keriting tapi dipotong karena sering disangka giring. Ya. Ini sebelum kita memulai topik bahasan kita malam hari ini di ILK, saya mau ada sedikit kegelisahan dalam hati saya. Setiap hari kita berada di jalanan, mungkin ada di antara kita yang berada di jalanan lebih lama daripada kita di rumah atau di kantor. Bukan ya, begini. Di dalam hidup itu ada 3 hal yang pasti, setuju kan? Yang pertama adalah jodoh. Jadi buat Ari Keriting tenang, jodoh itu akan ada. Tapi kapan waktunya dan siapa itu yang harus kamu cari. Setuju ya? Yang pertama di dunia ini yang pasti adalah jodoh. Yang kedua adalah rejeki. Ya, masih bisa dikontrak acara ini juga rejeki meskipun on off. Kecuali saya mah per 6 bulan alhamdulillah. Ya. Bisa punya motor dari CBR Club itu juga rejeki. Ya. Bisa kuliah seperti teman-teman dari Universitas Muhammadiyah itu juga rejeki. Itu rejeki. Rejeki bukan berarti selalu uang atau materi. Jadi setuju ya? Yang pasti dalam hidup itu adalah yang pertama jodoh, yang kedua rejeki, yang ketiga adalah mati. Suatu hari nanti kita pasti akan kembali ke rahmatullah, kecuali Vega akan kembali ke laptop. Tapi sebetulnya masih ada satu hal lagi. Ada satu hal lagi yang pasti di dunia ini. Tahu nggak? Ibu-ibu naik motor. Itu juga pasti. Pasti kita nggak tahu kapan dia belok kiri, belok kanan atau berhenti. Ibu-ibu luar biasa sekali. Mungkin pada punya pengalaman ya di depan motor. Ujuk-ujuk ibu-ibu. Ibu-ibu ini sekarang tuh aneh sekali. Ibu-ibu ya. Kalau naik motor, sennya nyala dia lurus. Sennya mati dia belok. Mau kemana atuh bu? Ya enggak? Di jalanan memang punya aturannya. Di jalanan kita harus mahfum bahwa ada hal-hal yang harus diprioritaskan. Pemadam kebakaran, harus kasih jalan. Ambulans, betul? Pejabat. Orang permisi enggak meng. Ada rombongan korps diplomatik, kita dahulukan, setuju? Kalau itu memang harus di undang-undang juga ada. Tapi ada yang tidak ada undang-undangnya tapi mereka adalah penguasa jalanan. Yang pertama adalah rombongan orang-orang lagi pada touring. Oh, udah mending mundur deh. Silakan touring. Yang kedua adalah mama naik motor. Silakan mak. Apa jadinya ketika di depan kita melewat mama lagi touring, kelar hidup lo. Menjauh aja udah menjauh. Lucunya kalau kita perhatiin ibu-ibu yang naik motor kebanyakan motornya matic. Ya nggak sih? Padahal motor matic itu berbahaya. Yang pertama, motor matic itu lebih gampang oleng dibandingkan dengan motor yang pakai gigi. Yang kedua, motor matic itu tidak ada engine breakdown. Jadi kita nggak bisa ngerem, mindahin gigi. Kalau motor kopling ada kan? Yang ketiga, kenapa laku? Karena murah. Jadi kalau ada ibu-ibu di depan kita naik motor matic, kelar hidup lo. Mending lu menjauh juga. Saya juga punya sahabat. Dia kemana-mana taat peraturan kalau naik motor. Orang Bintaro juga. Dia mah aman, pakai helm. Selain pakai helm dia kemana-mana bawa airbag. Denny alias Chandra. Terima kasih Ronald Rohendi. Ini airbagnya. Ini bukan airbag ini. Apa? Ini ransel, cuman dikedepanin begitu. Oke. Terima kasih Ronald, tepuk tangan dulu dong. Itu salah satunya, jodoh, rejeki sama kematian itu memang sudah ditentukan semuanya. Itu namanya rejeki dan kadang-kadang rejeki itu juga tidak terduga. Ya, kita akan membicarakan mengenai bagaimana banyaknya anak-anak sekarang ini yang belum pada saatnya bisa mengendarai sepeda motor atau belum waktunya bisa mempunyai SIM tetapi mereka sudah mengendarai. Itu karena mungkin juga kredit motor itu cukup hanya dengan 500 dulu itu sudah bisa mendapatkan kendaraan. Nah, ada juga yang namanya orang tua mungkin juga kurang pengertiannya kepada si anak-anak sehingga padahal itu adalah kepercayaan yang salah.
Ini yang akan kita bicarakan pada malam hari ini. Saya mau tanya dulu sama, kalau Poppy bagaimana Poppy melihat banyak sekali anak-anak kecil SD, SMP sudah naik motor. Halo semuanya, selamat malam. Selamat malam. Perkenalkan, saya Poppy Sofia. Malam ini saya berasal dari Celup Cewek Impian Komedian Bermotor. Disingkat apa? Cucian kotor. Oke. Ngomong-ngomong masalah anak kecil berkendara belum punya SIM. Itu pastinya aku gak setuju banget. Karena yang pertama membahayakan dirinya sendiri. Iya. Yang kedua membahayakan orang lain. Iya. Dan pastinya itu adalah tanggung jawab 100% orang tuanya. Karena orang tuanya yang ngizinin pakai Beri izin, motor. Betul. Terus ngebeliin motor. Iya. Yang jelas saya gak setuju banget kan. Terus kalau menurut saya nih ngelihat anak kecil yang berkeliaran gitu. Saya menganggapnya tuh itu sama seperti ayam lagi mau nyebrang. Soalnya ketika kayak kita nyetir terus tiba-tiba ngelihat ayam nyebrang, kita kan nggak tahu ya tiba-tiba. Karena ayam tuh nggak pernah nengok-nengok. Iya bener. Matanya di kiri kanan, bukan di depan gini. Makanya ayam nggak pernah nengok. Iya, Lah, itu. matanya di sini dia udah tahu kiri kanan. Iya, ya itu makanya saya menggambarkannya. Iya. Anak kecil misalkan kalau naik motor itu sama seperti ayam mau nyebrang. Iya. Jadi misalkan kalau kita mau berkendara gitu terus tiba-tiba ada ayam, kita kan nggak tahu ayam itu mau belok ke kanan. Betul. Atau belok ke kiri. Atau malah dia tiduran terus bilang I'm feel free, kita nggak tahu Iya. gitu. Tapi yang jelas itu menurut saya sangat membahayakan. Karena mereka juga belum tahu, belum paham banget rambu-rambu lalu lintas itu seperti apa. Ayam. Bukan, si anak kecilnya. Oh, kirain masih ngomongin ayam. Enggak, ayamnya kan tadi mau nyebrang ternyata mau kuliah, mau pergi ke kampus. Oh, ayam kampus itu. Yang jadi masalah kan memang nggak ada yang namanya penyeberangan khusus untuk ayam. Mungkin ayam juga ingin tertib kalau misalnya disediakan penyeberangan khusus untuk ayam. Kang Denny, Ayam apa yang menyehatkan? Ayam apa yang menyehatkan? Ayam puskesmas. Ayam yang makannya kangkung, zat besi. Ayam kampung, besi ayam nggak ya? kampung, ayam kampung kan bikin kuat. Ayam steril, ayam yang bersih pembuatannya, tahap-tahapnya. Tapi ayam Kang Denny lu aneh. Ayam apa? Ayam yang makan, kangkung. bukan kangkung, apa? Spinach. Oh bayam. Bayam ya itu ya? I'm Iya. sorry. Itu kan? Ayam apa? Ya terserah. Kalau menurut Anda itu menyehatkan ya nggak apa-apa. Cak, Saya kan Gua banyak kan nanya, ayam. Gua kan nebak-nebak. Kira pikir kan yang kuat itu. Ayam apa yang paling kuat? Ayam Popeye the Sailor Man. Ah, itu. Bukan, saya nanya ayam apa yang menyehatkan. Kalau menurut Anda itu menyehatkan ya, ya iya. tapi nada bertanyanya itu. Iya, calon itu. tuh. Kalau mau bertanya itu, Pak boleh tahu tidak ayam apa yang paling sehat? Itu mungkin bertanya, Emang tapi saya kan tadi gimana? ayam apa yang paling sehat? Itu kan Kan butuh tebakan. jawaban sama saja. Kang Denny, Ya. ngomong-ngomong soal ayam tadi kan, misalkan kalau nyebrang gitu. Nah aku nih ada satu foto nih. Ah, foto apa Foto, nah itu dia tuh fotonya 5 anak sekolah. Nggak pakai helm coba. ini anak-anak mana Itu ini anak Pak? SD coba. Ini anak SD nih ya. Wah, ini Iya parah tuh, ini. SD. Keterlaluan ini. SD, Motornya SD tua udah ya? boncengan 3. Gimana SMA bonceng 7 Enggak, kali. itu aslinya tua-tua dia memang pakai seragam SD aja. Tuh lihat yang depan tuh kayak bapak-bapak tuh. Motornya SD juga, celana bawahnya merah. Dan masa PR-nya suruh kerjain Pak Polisi? Bukan. Hah? Itu ngapain? Kirain Itu PR-nya suruh ditilang, Cak. Ditilang dia. Bukan suruh ngerjain PR. Ini anak SD lagi bikin skripsi asistensi sama Pak Polisi. Itu kayaknya TK deh, 0 kecil. Yang depan masih PAUD, terus yang belakang 0 kecil. Ini kayaknya kembar nih, mereka emang dempet ini Pak. Jadi nggak pisah gitu Lu loh. kalau dempet ya udah segede gini jarang ada orang dempet terus kayak begini. Kasian. Ya, Kang Denny, ya. tapi saya punya informasi nih. Ternyata di salah satu daerah di Sumatera Barat sudah ada SMA-SMA yang mencanangkan bahwa siswanya tidak boleh memakai sepeda motor sebelum punya SIM dan menganjurkan bersepeda setiap pagi dan siang untuk bersekolah. Iya betul. Nah Iya. iyalah kalau sekolah pakai celana masa pakai motor Pak ya. Iya harus. Jadi Bang Komeng karena SMA Negeri 1 Sungai Bermas, SMPN 1 Sungai Bermas mencanangkan aturan itu, dia dapat penghargaan dari pemerintah. Gitu. Saya mau tanya Ari setuju nggak anak-anak kecil
Kalau naik menurut motor? saya Bapak ya, perkenalkan dulu nama Oh, saya. dia sih pasti setuju Pak, dia kan orang leasing. Oh iya. Dia suka ngambilin motor Iya. orang nih Pak. Perkenalkan, nama saya Rekriting. Saya itu Ya. dari kelompok pria ileran yang bokek dan cepat molor. Disingkat apa tuh? Keran bocor. Oh, keran bocor. Oke. Silakan, Andri. Begini Bapak, kalau menurut saya tidak usahlah diperdebatkan. Masalah anak-anak kecil kayak begitu naik motor itu kan ya, biarkanlah. Loh kan Maksudnya- nggak boleh dong, Ri. Nanti bahaya untuk. Tidak Pak, kalau menurut saya ya, kayak itu kan orang-orang tuanya yang belikan dia motor. Iya. Motor dia, Iya, hak dia lah. betul. Tapi Kecuali kalau kalau celaka dia ada tidak- yang orang lain dong, Ri. Ya belum tentu Pak, kan mereka naik motor tadi ada yang kecelakaan tidak? Di Nggak foto ada. tadi. Ya nggak ada fotonya di situ. Tapi mengganggu ketertiban umum. Anda jangan Umum. Iya. Kalau tidak ada buktinya, jangan tuduh anak-anak kecil itu sebagai pelaku kecelakaan bermotor. Bisa saja bukan mereka Pak, karena tidak selamanya anak-anak kecil itu, mereka naik-naik motor itu untuk kenakalan remaja. Siapa tahu kalau dididik dengan baik, mereka itu bisa berprestasi Bapak. Contohnya ada ini di salah satu negara. Ini gimana? Iya kan Pak? Itu Pak, dia diarahkan dengan baik. Sehingga apa? Dia bisa melakukan manuver-manuver kayak begitu-begitu tadi itu. Ini masih umur 3 tahun saja dia sudah bisa lihat-lihat begini. Ah. Ini bayangkan kalau dia sudah umur 17 tahun Pak. Set! Dia bisa lihat-lihat, anak CBR saja belum tentu bisa kayak tadi itu Pak. Iya. Gimana gerakannya Ri? Gimana? Set! Iya. 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 Jangan diikutin, ntar ditutup acaranya mau. Mengatasi masalah tanpa solusi. Ya nggak usah diceritain, saya RT, saya Tapi memberlakukan nanti Anda aturan. nggak tahu kalau saya itu Nggak mandiin usah tetangga. tahu, nggak usah tahu. Sabar Kang, sabar.